Teman-teman ada yang udah sering dengar istilah hidden gems nggak? Hidden gems, bukan hidden James, bukan ya. Hidden gems, sering ya. Itu sebetulnya arti sebenarnya kan permata yang tersembunyi. Tapi sekarang jadi bahasa gaul, bahasa kekinian yang dipakai oleh seorang content creator atau food blogger untuk mereview sebuah tempat. Ya kan? Biasanya tempatnya itu kalau nggak resto, bakehouse, coffee shop, dan biasanya tempatnya terpencil. Ya kan, di pelosok, di gang kecil, nggak kelihatan, di perumahan atau bahkan di rumah pribadi. Dan biasanya yang mereka jual itu sesuatu yang enak banget, luar biasa, extraordinary, unik banget, beda banget. Jadi meskipun di pelosok-pelosok tetap orang nyari. Nah, sesuai dengan tema kita, Hidden but Holy, itu juga pengen mengajak kita semua punya semangat seperti Hidden Gems. Jadi kita mau diajak untuk membangun kehidupan spiritual kita, fokus hanya kepada Tuhan, nggak perlu dilihat orang lain. Fokus kepada Tuhan di tempat yang tersembunyi, di tempat yang rahasia, hanya kita berdua dengan Tuhan. Dan talk kita kali ini, minggu ini judulnya The Secret Place. Kita akan banyak belajar tentang berdoa teman-teman. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita doakan our declaration of abundance. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessing, healing, and miracles. Today, I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved. I'm God's servant, I'm God's powerful champion, and because I'm blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Amen. Mari kita katakan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sekali lagi kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Ayat pembuka kita diambil dari Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar membangun kehidupan spiritual kita. Salah satunya adalah berdoa. Nanti di setiap minggu akan ada kehidupan spiritual yang akan kita bangun bersama-sama. Khusus minggu ini tentang berdoa. Dan kita akan belajar berdoa ini dari seseorang yang sangat luar biasa. Dari seorang Daniel. Daniel ini salah satu tokoh di dalam Alkitab yang terkenal dekat banget sama Tuhannya. Karena apa? Karena ketekunannya di dalam kehidupan doanya. Makanya kita mau belajar banyak dari Daniel hari ini ya. Dan kenapa kok judulnya The Secret Place? Kita mau diajak bersama-sama punya kehidupan doa, fokus kepada Tuhan di tempat yang tersembunyi, di tempat yang rahasia, khusus private, cuman kita dan Tuhan. Tapi sebelum kita lebih dalam lagi belajar tentang berdoa, ini, waduh istriku lagi nggak ada ya. Aku mau share sedikit pengalaman, bukan pengalaman ya, cerita masa-masa ketika aku pacaran sama Laren. Gak ada yang istimewa, mirip-mirip kayak orang pacaran lainnya. Jadi ketika kami lagi pacaran, Laren itu berprofesi sebagai seorang pramugari. Aku berprofesi sebagai pria penghibur. Belum. Maksudnya, sorry. Orang yang bekerja di dunia entertainment. Ya, nah waktuku lebih fleksibel, waktunya Laren lebih khusus, jadi dia punya jam khusus untuk terbang. Laren itu jarang banget libur, makanya kenapa setiap kali dia libur aku langsung segera pakai waktu itu untuk ketemuan, untuk ngedate. Nah, kenapa teman-teman kok aku langsung pakai? Jadi waktu kami pacaran itu kami nggak ada tuh ngedate Sabtu Minggu, nggak ada. Kita ngedate-nya hari apa aja. Pokoknya begitu aku tahu Laren lagi libur, langsung aku ajak ketemuan, langsung kita ngedate. Nah,
Kenapa kok aku lakukan itu teman-teman? Karena kami mengalami kesulitan berkomunikasi kalau Laren lagi kerja. Karena kalau udah di pesawat kan sinyal nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu itu zamannya SMS. Jadi mahal. Kalau SMS dan telepon itu mahal. Nggak kayak sekarang ada WA. Ketahuan ya pacarannya zaman dulu banget. Nah makanya kenapa ketika kalau Laren SMS, senengnya minta ampun. Langsung aku pengen segera bales. Meskipun nggak langsung masuk ke handphonenya Laren, pokoknya yang penting aku segera bales. Dan setiap kali ada SMS, ya aku selalu pengen balas ya. Dan setiap kali dia libur, selalu aku ajak untuk ketemuan, untuk ngedate. Kenapa sih teman-teman kok aku share cerita ini? Kalau dikaitin sama talk kita kali ini yaitu tentang kehidupan doa, aku jadi introspeksi. Apakah kehidupan doaku saat ini sama seperti masa-masa pacaranku dulu sama Laren? Apakah lewat kehidupan doaku saat ini, aku selalu pengen ketemu Tuhan? Aku pengen selalu share kabarku sama Tuhan. Aku pengen selalu menggunakan waktuku untuk ketemu sama Tuhan. Apakah kehidupan doaku seperti itu? Itu yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini ya teman-teman ya. Aku gak akan panjang lebar cerita tentang masa pacaranku, nanti kita lanjut lagi. Yang pasti kita akan terus belajar tentang berdoa hari ini. Tapi sebelumnya yuk kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Engkau sudah kumpulkan kami kembali di Feast hari ini. Ini bukan sebuah kebetulan Tuhan. Kami percaya ini sudah masuk ke dalam rencana-Mu. Ya Bapa, hari ini kami mau belajar dari-Mu tentang berdoa. Ajari kami ya Tuhan, buka hati pikiran kami selebar-lebarnya Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami mau duduk, diam, belajar, mendengarkan-Mu ya Tuhan. Fokus, kami gak mau peduli dengan hal-hal di luar sana. Kami mau fokus hanya kepada-Mu. Roh Kudus, berikanlah hikmat kebijaksanaan-Mu kepada kami. Agar kami tidak hanya tahu firman-Mu, tapi kami juga mau dan mampu menjalankannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami naikkan doa ini ke dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita katakan sekali lagi. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Silakan duduk teman-teman. Ya, teman-teman tadi aku udah katakan bahwa hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Daniel. Ada yang namanya Daniel di sini? Oh, nggak ada ya. Aku namanya Daniel, tapi nama baptis, ya. Nama aslinya nggak penting ya. Ya, teman-teman, aku yakin teman-teman udah banyak yang tahu cerita tentang, ya kan? Tapi aku yakin sebagian besar pasti kalau dengar kata-kata Daniel, Nabi Daniel, pasti yang dibayangkan ceritanya Daniel dimasukin ke kandang singa, terus akhirnya dia bisa selamat. That's it. Itu benar teman-teman ceritanya. Tapi sebetulnya ada sesuatu yang luar biasa di balik cerita itu. Aku mau ceritain singkat aja ya. Teman-teman, Daniel ini adalah salah satu orang yang dibuang dari Israel ke kerajaan Babilonia. Jadi waktu itu kerajaan Babilonia berhasil mengalahkan Israel. Jadi banyak sekali orang-orang Yahudi yang dibuang ke Babilonia. Dan salah satunya adalah Daniel. Dan saat itu yang memerintah adalah Raja Darius. Nah, ketika Raja Darius ini memerintah di kerajaan Babilonia, Daniel ini terkenal sangat setia, dekat banget sama Tuhannya. Dan Daniel ini terkenal sangat dikasihi oleh Raja Darius. Makanya kenapa banyak para pejabat kerajaan, penasehat-penasehat kerajaan, waktu itu iri dengan keberadaan Daniel. Makanya mereka membuat sebuah jebakan supaya Daniel ini dihukum. Dan akhirnya berhasil, para pejabat dan penasehat kerajaan ini membuat sebuah desakan kepada raja supaya raja mengeluarkan undang-undang melarang orang berdoa kepada Tuhannya selain kepada dewa-dewa yang mereka sembah. Nah, akhirnya apa yang terjadi teman-teman ketika Daniel tahu ada larangan itu? Dia nggak peduli. Dia tetap fokus berdoa kepada Tuhannya 3 kali sehari seperti yang sudah biasa dia lakukan.
Dia nggak peduli, dia nggak takut, dia tetap fokus berdoa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Gara-gara Daniel fokus, tetap dihukum teman-teman. Raja melemparkan Daniel ke kandang singa, tapi puji Tuhan, waktu itu Tuhan mengirimkan malaikat, dan malaikatnya itu membungkam semua mulut-mulut singa, sehingga tidak ada satupun singa yang berhasil menerkam dan menyerang Daniel. Dan akhirnya raja kaget, heran, dan kagum sama Tuhannya Daniel. Dan akhirnya Daniel dikeluarin dari kandang singa, dan akhirnya Daniel selamat dari kandang singa itu. Ceritanya luar biasa ya teman-teman. Makanya kenapa hari ini kita mau belajar dari seorang Daniel, belajar tentang kehidupan doa. Karena dia terkenal sekali orang yang sangat setia dan punya kekuatan doa, punya kehidupan doa yang sangat kuat sekali. Kita akan belajar dua hal besar teman-teman ya dari seorang Daniel. Yang pertama, kita mau belajar tentang yang pertama. Yes, kebablasan. Ya. Nggak apa-apa, aku baru latihan ya pakai clicker. Praying privately. Apa yang mau kita belajar dari praying privately ini? Kita mau belajar dari ayat yang tadi yang kita baca, Daniel 6 ayat 11b sampai 12. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Dalam kamar atasnya. Artinya apa teman-teman? Daniel berdoa secara private di kamarnya. Dia nggak mau diganggu orang lain. Dia nggak mau dilihat orang lain. Dia mau private, dia mau punya hubungan yang khusus sama Tuhannya. Makanya kenapa dia berdoa selalu di dalam kamarnya. Itu yang mau kita pelajari ya teman-teman. Yang pertama bahwa kita mau praying privately like Daniel. Tapi kalau kita mau pelajari lebih lanjut teman-teman tentang praying privately, kita bisa belajar dari Matius 6 ayat 5 sampai 6. Kita baca yang warna orange aja ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Siapa yang disebut munafik? Mereka yang suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Wah, kita kalau lagi misa berdiri ya? Jangan-jangan kita. Tunggu. Siapa lagi yang dianggap munafik? Pada tikungan, mereka yang berdoa pada tikungan jalan raya. Kayaknya bukan. Orang Katolik setauku kalau nggak punya gereja, nggak mungkin doanya di tikungan. Iya nggak sih? Meskipun kita nggak punya ruangan, pasti tetap ngotot doanya di dalam ruangan. Jadi kayaknya ini nggak terlalu relate sama kehidupan kita sekarang ya teman-teman ya. Kayaknya ini lebih relate dan relevan ketika Yesus hidup. Karena yang dianggap munafik di sini adalah mereka yang suka mengucapkan doa sambil berdiri dan di tikungan-tikungan itu adalah kaum Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Mereka biasanya melakukan itu teman-teman. So, apa yang mau Tuhan Yesus katakan di sini? Bukan cara berdoanya, mau kita berdiri kayak duduk di tikungan di tengah jalan, bukan itu teman-teman. Tapi yang Tuhan mau bilang di sini adalah mereka berdoa seperti orang munafik supaya mereka dilihat orang. Nah itu. Jadi Tuhan Yesus nggak mau kita berdoa supaya dilihat orang, supaya dianggap orang. Religius nih James. Gila Iswara kalau lagi main keyboard sambil angkat tangan. Keren banget. Dan gara-gara itu terus Iswara angkat tangan terus. Bukan untuk dilihat orang. Memang saya kenal dari awal Iswara udah begitu teman-teman. Jadi yang dimaksud Tuhan bukanlah berdoa untuk pencitraan. Loh bro, tadi katanya Romo kalau bisa posting yang bagus-bagus di sosmed. Kok lo gak boleh posting? Gini teman-teman, kalau posting di sosmed motivasinya untuk menginspirasi, that's good. Seperti Romo tadi bilang, postinglah kebaikan-kebaikan ya kan. Supaya apa? Menginspirasi orang lain. Itu bagus, terusin aja teman-teman. Cuman kadang-kadang kita terjebak sama motivasi yang lain. Akhirnya kita berubah motivasinya. Yang tadinya ingin menginspirasi orang lain, kok lama-lama setiap posting banyak yang nge-like, banyak yang komen positif, kok mulai banyak yang muji-muji. Akhirnya apa? Kita postingnya cuman untuk nyenengin para netizen, untuk nyenengin para viewers.
Yang ujung-ujungnya apa? Untuk nyenengin diri sendiri. Akhirnya kita terjebak pada motivasi yang salah, teman-teman. Itu yang Tuhan Yesus nggak mau. Jadi praying privately adalah kita berdoa secara khusus, punya hubungan yang khusus, private, bukan untuk dilihat orang lain. Teman-teman kalau meeting, terus sewa ruangan private, tujuannya apa sih? Aku mau sewa ruang private, ruang private yang bisa dilihat orang. Aneh gak sih? Aku pengen cuman ngobrol sama Oji 4 mata Oji. Tapi kalau bisa yang kaca semua. Jadi pas lagi ngomong sama Oji, jadi gini Oji, ngobrol sama Oji nih, gak ada yang bisa ngobrol sama dia, susah orang sibuk nih. Pamer, bukan itu teman-teman ya. Jadi kita hari ini mau diajak untuk praying, punya kehidupan doa, praying privately. Benar-benar kita niatnya khusus pengen ketemu Tuhan. Praying is a sacred conversation, not a public display. Conversation yang sakral, bukan untuk konsumsi publik. Kita mau belajar lagi dari Matius 6 ayat 5 sampai 6, kita baca yang orange aja ya. Ini masih tentang praying privately ya teman-teman ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Kayaknya kalau kita baca sekilas, lagi-lagi nggak terlalu relate sama kita. Kalau Tuhan cuma mau dengar kita berdoa di kamar, kan nggak setiap dari kita selalu di kamar ya kan? Masa sehari-hari kita di kamar mulu, nggak kerja, nggak terlalu relate. Apa nih maksud Tuhan di sini ya? Kalau kita mau praying privately, masuklah ke dalam kamar. Mungkin kita perlu punya closet, prayer closet, ruang doa khusus. Enggak setiap dari kita juga punya ruang doa khusus, ya kan? Aku ada sih ruang khusus untuk nyimpen barang-barang bekas. Apakah itu perlu aku rubah untuk jadi ruang khusus doa? Enggak. Maksudnya Tuhan di sini gini teman-teman. Masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu. Tuhan pengen kita punya quiet moment. Hening. Tenang. Fokus hanya kepada Tuhan. Kita mau disconnected dulu sama hal-hal yang mengganggu kita. Kita mau disconnected dulu sama hal-hal dunia. Kita mau stay connected with God. Apa yang biasanya mengganggu teman-teman? Kalau aku sih ini ya. Kalau aku udah pegang ini teman-teman. Mau doa gak jadi, mau olahraga gak jadi. Mau jadi suami yang baik gak jadi. Karena aku jadi jarang dengerin istriku, lebih sering denger orang ngomong di handphone. Aku gak tahu apa yang mengganggu teman-teman. Apa yang ngedistract teman-teman. Yang mau Tuhan katakan di sini, yuk kita putus dulu dari hal-hal itu semua. Kita mau konsentrasi, fokus hanya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita punya hati yang tenang, pikiran yang tenang. Itu maksudnya teman-teman, praying privately. Quiet moments with God can change the noise of the world. Kalau kita punya quiet moment bersama Tuhan teman-teman. Meskipun kita udah selesai berdoa, terus kita masuk ke dunia nyata. Ternyata masih hiruk pikuk, masih bising, masih sibuk dunia ini. Kita nggak akan terpengaruh. Karena kita sudah punya quiet moment sama Tuhan. Kita akan bawa ketenangan kita bersama Tuhan untuk menghadapi bisingnya dunia. Untuk menghadapi hiruk pikuknya dunia. Untuk menghadapi sibuknya dunia. So quiet moment is very very important for us. Kita udah belajar langkah yang pertama tadi apa? Praying privately. Nah, kalau kita udah mantep, kita udah tahu, ternyata maunya Tuhan adalah praying privately. Kita masuk ke langkah yang berikutnya yaitu praying consistently. Nah, ini yang penting teman-teman. Segala teknik berdoa kita kuasai, tapi kita nggak melakukannya secara konsisten. Nothing. Kita akan belajar lagi dari Daniel 6 ayat 11b sampai 12. Kita baca yang warna orange ya. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jelas banget di sini teman-teman ya. Daniel berdoa 3 kali sehari.
Artinya apa? Daniel melakukannya secara konsisten. Dia tahu di luar ada gonjang-ganjing, pejabat kerajaan sedang menjebak dia supaya dia dihukum, dimasukin ke kandang singa. Tapi dia nggak peduli, dia tetap doa, konsisten. Dan dikatakan di situ, seperti yang biasa dilakukannya. Artinya apa? Itu udah jadi habitnya teman-teman. Udah jadi gaya hidupnya. Dia nggak peduli ada hal-hal yang mendistract dia di luar sana. Dia tetap fokus 3 kali sehari berdoa hanya kepada Tuhan. Nah teman-teman, kalau kita mau ingat-ingat lagi kejadian di kandang singa itu, kita bisa lihat betapa percayanya ya Daniel sama Tuhan. Kayaknya tenang banget gitu loh. Kok kuat banget sih. Harusnya ya. Kalau dia udah tahu bakalan dihukum, ya udah raja, aku berhenti berdoa ke Tuhanku, aku berdoa kepada dewamu. Harusnya gitu kan. Tapi enggak. Dia tetap begitu dia dimasukin ke kandang singa, dia tetap masuk ke kandang singa dengan tenang. Kayak seolah-olah itu 1000% dia percaya pada Tuhannya. Dan kayaknya imannya dahsyat banget ya teman-teman ya. Emang apakah seperti itu yang terjadi? When did Daniel learn to trust God? Kelihatan ya? Oh ya. When did Daniel learn to trust God? Kapan Daniel itu belajar mempercayai Tuhan? Dia nggak belajar ketika di kandang singa teman-teman. Tapi dia belajar in his private prayer room. Wow. Dan kalau kelihatannya imannya kuat banget, itu bukan karena terjadi di kandang singa itu. His faith wasn't built in the barrel. His faith was built when he was on his knees. Jadi teman-teman, yang terjadi di kandang singa itu bukan sesuatu yang occasionally, tapi sesuatu yang consistently. Itu mungkin yang membedakan kita sama Daniel. Kita doanya occasionally. Kalau ada masalah doang. Kalau butuh sama Tuhan doang. Kalau ada berkat doang. Sedangkan Daniel gak peduli. Mau ada gonjang-ganjing, mau ada berkat, ada apapun. Konsisten. 3 kali sehari dia berlutut dan memuji Tuhannya. Itu teman-teman yang bisa kita pelajari dari Daniel ya. Bro, kalau gue disuruh berdoa konsisten kayak Daniel, kayaknya gue belum sanggup. Gue kayaknya belum enjoy bro untuk doa konsisten. Teman-teman, ketika kita mengambil keputusan untuk mendisiplinkan diri kita, untuk mau berdoa secara konsisten, kedagingan kita itu enggak nyaman teman-teman. Kedagingan kita nolak. Udah dari sononya kedagingan kita tuh enggak suka berdoa, baca firman, enggak bakalan suka. Enggak bakalan nyaman. Jangan pernah nunggu kita enjoy dulu baru kita berdoa. Enjoy enggak enjoy? Lakukan aja teman-teman. Lama-lama joy of the Lord yang akan memberikan kekuatan untuk kita. Amin ya. Jangan nunggu enjoy ya guys. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa yang sudah memberikan message ini ke kita semua. Prayer is not about feeling, it's about being faithful. Teman-teman, waktu aku tadi cerita masa pacaranku sama Laren, kamu tadi lagi gak ada ya? Enggak kok, bagus kok. Tanya MD, aku ceritanya bagus. Bagus kok, Oji juga dengar. Ketika aku sering kontek-kontekan sama Laren, itu feelingnya lagi so good. Aku lagi sayang-sayangnya, lagi cinta-cintanya. Lagi pengen, aduh dia lagi ngapain ya ini ya, kangen banget. Meskipun SMS mahal, enggak apa-apa. Tapi kalau aku lagi sebel waktu itu, SMS masuk, enggak usah dibalas, mahal. Jadi berdasarkan feeling teman-teman. Tapi puji Tuhan aku sama Laren bisa belajar tentang pernikahan. Ternyata mengasihi pasangan itu bukan karena feeling teman-teman. Tapi karena keputusan. Karena kalau berdasarkan feeling, udah lama kita bubar. Ya kan? Tapi berdasarkan keputusan, mau setia, menerima, mencintai, mengasihi pasangan kita apapun yang terjadi pada pasangan kita. Kita mau ambil keputusan. So, ketika kita mau membangun kehidupan doa kita, jangan berdasarkan feeling ya teman-teman ya. Tapi berdasarkan keputusan, kita mau setia, terus membangun kehidupan doa kita bersama Tuhan. Next,
Oh, kenapa aku ngomong next ya? Orang aku pegang clicker. Belum terbiasa. Teman-teman, kita udah belajar 2 hal besar, yaitu praying privately dan praying consistently. Aku akan kasih tips 3 cara untuk memulai kehidupan doa. Teman-teman, mohon maaf buat teman-teman yang udah senior banget di dunia perdoaan. Alah, apa sih? Mungkin di sini ada tim doa ya kan yang sudah punya pengalaman yang lebih luar biasa dari saya. Please stay ya teman-teman ya. Meskipun teman-teman udah banyak yang tahu bagaimana cara memulai kehidupan doa, kita harus stay humble karena apa? Tuhan tetap pengen ngomong sesuatu sama kita. Mungkin kita udah banyak tahu, tapi mungkin kita nggak banyak melakukan dari apa yang kita ketahui. So, kita dengerin sama-sama dengan rendah hati ya. Yang pertama, start small. Teman-teman, bro, gue kayaknya nggak bisa 3 kali sehari kayak Daniel. Gue 2 kali sehari aja boleh nggak? Boleh. It's okay. Ya, asal jangan pas makan siang sama pas makan malam doang. Jangan dong ya, paling tidak sebelum pas bangun tidur sama sebelum tidur, itu masih oke. Tapi intinya kita mau start small, is okay. Teman-teman, aku udah 2-3 tahun ini melakukan yang namanya intermittent fasting. Gila. Jadi kalau ada yang nanya, James lo sakit apa? Si James kayaknya penyakitan deh. Aku intermittent fasting teman-teman, lagi gak sakit, ya puji Tuhan. Waktu aku menjalankan intermittent fasting, itu sekarang aku 16-8 ya, jadi 16 jam puasa, 8 jam makan. Waktu awal aku menjalankan intermittent fasting, nggak langsung 16 jam teman-teman. Bisa meninggoy. Kalau kata orang-orang sekarang, enggak. Ya, apalagi waktu itu aku punya asam lambung dan punya masalah pencernaan yang lainnya. Jadi aku harus memulainya dengan kecil-kecil dulu. Jadi waktu itu aku mulai 8 jam dulu, 10, 12, 14, 16 jam. Berpuasa. Puji Tuhan sekarang sudah berlangsung 2-3 tahun. Tujuannya apa sih teman-teman? Kok aku mulainya dengan start small? Bukan buat gaya-gayaan. Kan mungkin nanti kalau ketemu lagi ngumpul komunitas sesama intermittent fasting ditanya, bro lo udah berapa lama intermittent fasting? 3 bulan. Udah berapa lama puasanya? 24 jam. Pantesan lo kayak zombie. Bukan buat gaya-gayaan teman-teman ya. Tapi untuk supaya kebiasaan ini bertahan lama. Sama dengan kehidupan doa. Nggak apa-apa, kita start small, yang penting kita punya tujuan untuk bisa bertahan lama. Start with a small win. Mendingan kita start small, tapi kita bisa melakukannya dengan baik dan benar. Daripada sok-sokan, sakit. Langsung aku mau berdoa 24 jam, tapi kita nggak konsisten. Bukan itu yang kita mau. Start small udah, sekarang start small and keep it simple. Gimana caranya? Kita akan belajar dari Matius 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ini udah jelas banget ya teman-teman ya perintah Tuhan di sini. Jangan bertele-tele. Ya, jadi kita doa itu bukan karena panjang pendeknya, bagus tidaknya, indah enggaknya suara supaya dikabulkan. Bukan itu teman-teman. Tapi kedalaman hati yang Tuhan pengen. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kita kenal sama Tuhan teman-teman, kita nggak akan bikin puisi dulu. Untuk supaya Tuhan mendengarkan doa kita. Kalau Hector lagi pengen minta sesuatu, Hector itu anak saya yang laki nomor 1. Kalau dia minta sesuatu ke saya, dia nggak pakai basa-basi teman-teman. Pak, apakah Papa lagi baik-baik saja? Semoga Papa tetap sehat. Papa sendiri yang mengajarkan ke aku bahwa kita bisa memberkati orang lewat apa saja. Ya, termasuk lewat penampilan, Pak. Kalau penampilan kita oke, orang happy, kita sudah memberkati dia. Nah, ngomong-ngomong soal penampilan, Pak. Selama sebulan ini, rambutku sudah mengalami pertumbuhan 10 cm. Alangkah baiknya kalau Papa menemani aku ke barbershop supaya rambutku dirapihkan. Apakah Papa punya waktu? Aku udah keburu pergi, teman-teman. Barbershopnya udah keburu tutup. Nggak usah bertele-tele seperti itu. Hector kenal saya, dia pasti bilang, Pak punya waktu nggak weekend ini? Yuk temenin Hector potong rambut, yuk. Aku akan langsung seperti itu. Jadi nggak usah bertele-tele teman-teman ya. God listens not to the length of our prayers, but the depth of our hearts. Jadi yang penting adalah ketulusan, kemurnian, kejujuran kita teman-teman. Ya, Tuhan tahu kok hati kita. Tuhan tahu kok apa yang di pikiran kita.
Jadi nggak usah terlalu yang gini-gini. Oke, next. Kenapa pakai kata-kata next lagi ya? Teman-teman tadi yang langkah yang pertama, apa tadi langkah yang pertama? Saya lupa. Start small and keep it simple. Alright, keren ya Bro Imam. Yang langkah yang kedua adalah make prayer a two-way conversation. Ini lagi-lagi waktu aku lagi pacaran sama Laren. Aku itu ekstrovert parah, Laren itu adalah introvert parah. Aku gak tahu malu, dia pemalu banget. Aku kalau ngomong 3.500 kata, dia paling cuma 100 kata. Kebayang gak teman-teman waktu aku pacaran sama Laren bertahun-tahun? Enggak sih ya, kita gak sampai bertahun-tahun. Aku berumah tangga sama Laren udah bertahun-tahun. Kalau lagi komunikasi gimana caranya? Kebayang gak? Aku ngomong, Laren nyon. Enggak kok teman-teman, Laren normal kok. Kalau aku lagi ngobrol sama Laren ditanggepin, beneran. Beda, enggak, pemalunya, pendiamnya hilang. Karena apa? Karena kami saling mengasihi. Dan setelah kita belajar, lagi-lagi di pernikahan, salah satu skill komunikasi yang tertinggi adalah mendengarkan. Active listening. Bukan dengerin sambil gini ya. Beb, aku mau ini sambil pakai yang handphone. Iya. Ya udah, ntar aku transfer. Beb, aku itu minggu ini, iya mau potong rambut, potong aja. Beb, aku mau, iya oke. Enggak gitu teman-teman. Tapi ketika kita mendengarkan pasangan kita diajarin, kita harus into that person. Kita benar-benar curahkan hati, pikiran, jiwa, raga, waktu kita untuk dengerin dia. Oh gitu ya Beb ya, oke. Oh, kamu butuh solusi? Hubungi, enggak ya. Kamu butuh solusi Beb? Yuk kita kerjakan bersama-sama. Wah kayaknya berat masalahmu ya sayang, yuk kita doa bersama. Gitu teman-teman. Ya, jadi itu aja dengan pasangan aja kita begitu. Masa sama Tuhan kita cuman mau berbicara doang, kita gak mau dengerin Tuhan. Kita perlu dengerin Tuhan juga teman-teman. Bro, gue gak tahu caranya dengerin suara Tuhan. Nah ini yang berat ya. Ini aku perlu konsultasi sama mentorku dulu kalau soal ini. Tapi yang aku tahu, ketika kita mau mendengarkan suara Tuhan, ada orang-orang tertentu yang bisa mendengarkan suara Tuhan secara audible. Tapi ada juga orang-orang yang bisa mendengarkan suara Tuhan lewat firman, lewat orang lain, lewat mentornya, lewat LGL-nya, dan lain sebagainya. Tapi aku mau kasih tips singkat aja ya, supaya kita bisa mendengarkan Tuhan atau bisa membuat doa kita dua arah. Ketika kita selesai berdoa, kita baca firman teman-teman. Habis itu kita hening 5-10 menit. Kemudian kita akhiri doa kita dengan kita katakan, Tuhan aku rindu mendengarkan suaramu. Tuhan aku siap sepanjang hari ini mendengarkan suaramu, menerima message-message-mu untuk aku lakukan di dalam hidupku. Amin. Dan ini perlu dilakukan konsisten ya teman-teman ya. Jangan gara-gara, wah Bro James bilang katanya 5-10 menit. Mana ini udah mau 5 menit Tuhan gak ngomong-ngomong. Tuhan ini udah mau 10 menit, ayo ngomong Tuhan. Itu namanya kita mendikte Tuhan. Enggak seperti itu teman-teman ya. Kedewasaan dalam kehidupan doa itu nanti akan meningkat. Ya, ada orang-orang yang enggak perlu 5-10 menit, dia sudah bisa mendalami isi hati Tuhan. Ini cuma tips ya teman-teman ya. Teman-teman bisa belajar dari mentor-mentornya, bisa belajar dari tim doa dan lain sebagainya. Oke. Ini ada quote yang keren banget. When you pray, God listens. When you listen, God talks. When you believe, God works. Di situ ada tulisan, God listens and you listen. Jadi ada waktunya Tuhan dengarkan, ada waktunya juga kita yang harus dengerin teman-teman. Ya. Langkah yang terakhir, yes, connect prayer to your daily life. Kalau kita udah di level ini teman-teman, kita udah gak lagi doa pas makan doang, pas pergi doang, pas tidur doang, pas mau kerja doang, enggak. Kalau sudah di level ini, kita berdoa kapan saja, di mana saja, setiap saat. Teman-teman saya punya salah satu mentor, saya merasa mentor saya ini, itu sepanjang hari, itu berdoa mulu. Waktu saya kenal, saya gak tahu. Karena gini teman-teman, pernah suatu saat saya chat sama dia, James aku baru aja berdoa, ini ayat yang bagus buat kamu. Gila jam 12:30 siang, ini gak kerja apa enggak nih orang ya? Itu yang pertama. Terus kalau saya lagi jalan-jalan sama dia nih, lagi hangout gitu ya sama dia, setiap
perkataannya, ini menurut aku loh ya, ini aku perasaanku atau gimana. Setiap perkataannya itu selalu dalam bentuk doa teman-teman. Dia selalu ucapkan rasa syukur, dia selalu sebut nama Tuhan. Dan kalau aku share tentang masalahku gitu ya, jadi gini, aku lagi ada masalah gini, aku doain semua. Kayaknya sepanjang hidupnya itu doa. Aku dulu ngerasa kok ada ya orang kayak gini ya. Tapi puji Tuhan aku terinspirasi sama dia. Dan akhirnya aku bisa punya kehidupan doa. Kapan saja, di mana saja, setiap saat. Memang levelku belum setinggi dia. Tapi paling tidak aku sudah menginspirasi dan aku sudah memulainya di dalam hidupku. Pengen tahu ya mentornya siapa ya. Tepuk tangan dong buat MD. MD yang salah satu yang menginspirasi saya, banyak yang menginspirasi saya, tapi yang menginspirasi saya di kehidupan doa. Oke, jadi teman-teman apa yang dimaksud dengan langkah yang ketiga ini? Kita mau menghubungkan semua kegiatan kita itu dalam doa. Itu maksudnya. Ya. Contohnya gimana bro? Ini cuma contoh ya teman-teman ya. Aku tadi waktu pagi bangun doa, baca firman, kemudian waktu makan aku berdoa dan setelah makan aku mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, masakan istriku masih enak. Bukan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan istri yang bisa masak pinter. Pinter masak. Habis itu aku berangkat sama anak-anak di perjalanan menuju ke FIS, berdoa lagi. Habis nyampe di parkiran, ucap syukur. Tuhan terima kasih, akhirnya sampai dengan selamat. Tadi sebelum pelayanan, doa dulu para pelayan-pelayan. Sepanjang saya sermon ini saya juga lagi doa teman-teman. Saya berdoa, saya takut batuk-batuk. Karena saya lagi sakit. Jadi saya udah sebulan, 2 minggu saya sakit yang influenza ABCD itu loh. Nah tapi batuknya itu sampai sekarang teman-teman. Ini makanya saya sampai bawa sapu tangan. Tapi Tuhan baik, sepanjang firman ini saya nggak batuk-batuk. Padahal udah disediain minuman. Sponsor. Itu teman-teman ya. Jadi kita bukan lagi berdoa, ada waktunya. Kalau di langkah yang ketiga ini, setiap kegiatan kita sehari penuh, kita mau bawa dalam doa. So, doa itu bukan hanya sebuah aktivitas yang kita lakukan, doa adalah cara hidup. Gaya hidup. Ya. Tapi lagi-lagi bukan untuk dipertontonkan kepada orang-orang, private, hanya kita dengan Tuhan. Oke, teman-teman, itulah tadi bagaimana kita bisa belajar berdoa dari Daniel, praying privately sama praying consistently. Dan ada 3 tips yang sudah aku share ke teman-teman. Apa yang pertama? Start small and keep it simple. Kemudian make prayer a two-way conversation. Jadikan doa itu 2 arah. Kemudian yang ketiga, connect prayer to your daily life. Jadi kita berdoa di sepanjang hari, di sepanjang hidup kita. Amin ya. Nah, biasanya teman-teman kalau kita udah punya kehidupan doa yang konsisten, ada struggle-struggle. Salah satu struggle-nya, biasanya loh ya, biasanya. Bro, gua udah konsisten menjalankan seperti yang lo sarankan. Sudah konsisten berbulan-bulan. Keadaan gua gak berubah-berubah bro. Doa gua gak dikabulin. Doa gua gak dijawab. Gua udah nunggu 3 tahun suara Tuhan gak muncul-muncul. Teman-teman, buat teman-teman yang selalu merhatiin aku, kalau aku datang ke FIS, aku selalu pakai jaket. Paling tidak pakai sweater. Karena aku tuh nggak kuat dingin teman-teman. Apalagi kalau duduk, nah ini, Oji sampai kedinginan. Kalau duduk yang di depan sini, itu dingin banget. Jadi aku bukan buat gaya-gayaan. Aku pengen seperti Peter Witono. Pakai t-shirt gitu doang, ke FIS. Nggak bisa bro, dingin. Makanya aku selalu pakai jaket. Nah, ketika aku pakai jaket, apakah AC-nya tiba-tiba anget? Yang tadinya 19 derajat tiba-tiba jadi 25 derajat gara-gara aku pakai jaket? Apakah ketika aku pakai jaket tiba-tiba anginnya cuma dari sana doang, yang tengah mati? Magic. No. Ketika aku pakai jaket teman-teman, hangat, nyaman di dalam.
Sama ketika kita menjalankan kehidupan doa. Ketika kita memulai kehidupan doa kita, mungkin situasi keadaan di luar kita nggak berubah, tapi di dalam diri kita berubah. Mungkin yang tadinya kita nggak sabaran, jadi lebih sabar. Yang tadinya kita emosian, tiba-tiba jadi lebih lemah lembut. Yang mungkin tadinya kita suka nggak yakin, nggak percaya sama Tuhan seperti Daniel tadi, bisa punya kepercayaan yang luar biasa. So teman-teman, bangunlah kehidupan doa kita mulai dari sekarang. Jangan pernah menunggu situasi di luar sana berubah. Tuhan pasti akan datangkan berkatnya. Dan ketika Tuhan datangkan berkatnya, mental kita, karakter kita udah siap menjalankan berkat Tuhan. Itu yang Tuhan maksudkan. So teman-teman, saat ini aku pengen mengundang teman-teman sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi bersama-sama. Tim pujian. Teman-teman, lagu ini lagu favoritku. Waktu pertama kali aku dengar lagu ini, langsung jatuh cinta sama lagunya. Dan setiap kali aku dengerin lagu ini, aku semakin jatuh cinta sama Tuhan. Karena apa? Lagu ini romantis banget. Kayak lagi dengerin lagu antar sepasang kekasih. Tapi ternyata ini hubungan antara kita sama Tuhan. Di refnya ya, itu kata-katanya, ingin ku selalu bersamamu. Udah mau nangis. Lagu ini judulnya Mengerti Hatimu. Seringkali setiap kali kita doa, kita cuman pengen dimengerti hatinya sama Tuhan. Padahal Tuhan itu udah pasti ngerti hati kita, teman-teman. Kita gak pernah mau kita mengerti hatinya Tuhan. Padahal kalau kita mau mengerti hatinya Tuhan, kita akan mengerti kehendaknya. Kita akan ngerti maunya Tuhan. Gak dikabulin pun kita akan tetap sukacita karena kita tahu hatinya Tuhan. Kita tahu kapan Tuhan akan kasih. Kita gak akan bertele-tele, gak akan banyak basa-basi. Karena apa? Karena kita mengerti hatinya Tuhan. Dan di lirik-lirik awalnya, dalam perjalanan hidupku Engkau ada. Di setiap kesulitanku Engkau setia. Aduh, udah kayak pasangan hidup, teman-teman. So, aku rindu ya teman-teman, lewat lagu ini kita mau punya kehidupan doa private, khusus fokus hanya kepada Tuhan. Dan kita mau memulai membangunnya dengan mengerti hatinya Tuhan.